Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang pemikiran aliran moneteris dan perbedaan moneteris dan Keynesian. Kemudian yang beranggota yang pertama saya sendiri, Siva Purnama, yang kedua Putri Hidayatul Rahmawati, dan yang ketiga Kutrunada Faristin. Baik, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang terjadinya perubahan aliran moneteris dan Keynesian. Selanjutnya, inti moneteris terbagi menjadi 3, yaitu perubahan pendapatan nasional. Menurut Friedman, penyebab perubahan pendapatan nasional bergantung sepenuhnya diminta, yang mana sesuai dengan jumlah pengeluaran yang akan dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, menurut Friedman, alasan terpenting adalah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Hal ini mempengaruhi total pembelanjaan secara keseluruhan, akan mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter. Menurut Keynesian, kebijakan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal, konterensialisasi. Kaum moneteris mengalihkan perhatian mereka dari kebijakan fiskal ke kebijakan moneter. Upaya mengatasi guncangan tersebut, kegiatan ekonomi dilakukan melalui penerapan kebijakan moneter dengan pengendalian jumlah yang beredar. Diakui bahwa guncangan harga akan terjadi selama masa transisi. Namun selama periode waktu tertentu, harga mencerminkan pergerakan perkembangan yang sehubungan dengan jumlah pembelian. Selama jumlah uang beredar dapat dikendalikan, stabilitas harga akan terjaga pada waktunya. Kemudian yang terakhir, ada jumlah uang yang harus mencerminkan kebutuhan dunia bisnis. Jumlah uang beredar harus dikendalikan, yang memiliki arti tingkat tambahan harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis. Kaum moneteris percaya bahwa pemerintah tidak boleh secara aktif melakukan intervensi melalui kebijakan ekonomi, kembali ke persaingan bebas. Selain untuk mengelola sektor moneter melalui otoritas keuangan bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Keynes. Untuk tokoh utama dari aliran moneteris ini adalah Milton Friedman. Friedman di notaris sering dianggap sebagai sinonim, tetapi bukan berarti ia adalah tokoh satu-satunya. Tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukungnya yaitu ada Karl Brunner, Alan Meltzer, dan Bennett MC Callum, Thomas Mayer, Philip Sagan, David Leiter, dan Michael Parkin, dan William Poole. Dan berikut adalah pandangan-pandangannya dapat diikuti dalam berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah atau koran-koran Amerika. Buku-buku penting yang ditulisnya antara lain, yang pertama ada Taxing to Prevent Inflation, yang kedua ada A Theory of Consumption Function, yang ketiga ada Programmer for Monetary Stability, yang keempat ada Price Theory, yang kelima ada Capitalism and Freedom, yang keenam ada bersama Anna Sackvart menulis Monetary History of the United States. Yang ketujuh ada Inflation, yaitu Cause and Consequences. Dan yang ke-8 ada The Great Contraction, yang ke-9 ada The Optimum Quantity of Money, yang ke-10 ada A Theoretical Framework for Monetary Analysis, yang ke-11 ada kumpulan tulisan populer There's No Such Thing Such as a Free Lunch. Yang ke-12 ada Monetary Trends in the United States and the United Kingdom. Dan yang terakhir ada Brick Promise Dismal Performance. Kemudian yaitu ada pokok-pokok pemikiran aliran monetaris. Pada tahun 1960-an ketika di bawah pimpinan ekonom terkenal yaitu Milton Friedman dari Chicago University, saat ini telah menjadi Stanford University, telah berkembang pada suatu aliran pemikiran School of Thought yang di dalam makroekonomi dikenal sebagai aliran monetarsi. Yang pertama yaitu ada gagasan-gagasan penting dari aliran monetaris. Yang pertama ada sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Yang kedua ada kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter.
Yang ketiga ada seperti halnya dengan aliran klasik, yaitu kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian yang selalu dapat terwujudkan. Dan yang terakhir ada jumlah uang beredar adalah faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ada penerapan kebijakan penting dari gagasan pokok. Yang pertama ada stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang mengakibatkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil, baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal, serta bahwa kebijakan fiskal bukanlah suatu sarana atau alat stabilisasi yang efektif. Kemudian ada perbedaan dari aliran monetaris dan Keynes. Perbedaan pendapat antara aliran Keynesian dan monetaris pada dasarnya menyangkut keberadaan sumber-sumber yang mendorong perkembangan permintaan agregat dan perilaku penawaran agregat. Kelompok aliran monetaris berpendapat bahwa permintaan agregat dapat dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat stabil. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan aliran monetaris. Ini terdiri dari 4. Yang pertama, kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Yang kedua, kaum monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui Vigo effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan secara penuh. Yang ketiga, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kaum monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal tidak disenangi Friedman. Misalnya, ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Dan yang terakhir, kaum monetaris terutama Friedman dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik kembali, sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijaksanaan laissez-faire jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Dengan anggapan seperti ini, pakar-pakar ekonomi masa sekarang berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik, baik mengenai asumsi yang dipergunakan, struktur model yang disusun, metodologi yang dipergunakan, memandang arti penting uang dalam ekonomi, maupun dalam memilih kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan. Selanjutnya. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara langsung, Mbak, yang slide berikutnya, soalnya PPT-nya tidak bisa berjalan. Oke, sudah Mbak, silakan dilanjut. Oke. Selanjutnya, kelemahan aliran moneter. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, menurut pandangan Keynes,
menyatakan bahwa kebijakan moneter bisa jadi sangat tidak efektif. Hal ini disebabkan kurangnya berasal dari asimetris kebijakan tersebut, perubahan dalam kecepatan, dan ketidakpastian dari investasi yang diambil. Yang kedua, kekurangan utama dari kebijakan moneter adalah asimetris. Suatu kebijakan uang ketat merupakan sangat efektif untuk mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi. Namun kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi. Dengan demikian, disarankan untuk tidak menggunakan kebijakan moneter, tetapi untuk menggunakan kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, yaitu kebijakan moneter mungkin digunakan baik untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sampai sekian presentasi dari kami. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan dari YouTube yang akan kami upload Zoom kami. Kemudian kalian bisa komen pada link yang sudah kami bagikan nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.